Ya, kamu sudah vaksin loh. Oh sudah, vaksin 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya lihat nih. Datang mana? Sedang bu vaksin. Sakit nah. Vaksin berapa sih? Vaksin ketiga udah. 3 kali udah. Sakit lah. Lumayan. Tapi kan apa ya kalau demi kesehatan Ya kita. demi kesehatan. Kan kita di situasi pandemi ya lah. Kita wajib Biar vaksin. terhindar Wajib. dari COVID-19 Wajib. ya. Apa yang kita pandirkan nih, Cagar? Nah, ulun hendak bertakon nah Bun Pian. Oke. Menurut Bun Pian, pendidikan tuh penting lah bagi kita. Pendidikan lah. Kalau gesan ulun nih, menurut ulun pribadi sangat penting. Kenapa tuh? Alasannya kenapa jadi pendidikan itu penting karena dengan adanya pendidikan tentunya akan membuat pola pikir kita menjadi orang yang baik, dewasa dan cerdas. Dari Caca Bang. Pendidikan sangat penting nggak? Karena kan nanti kan akan tumbuh kan generasi-generasi muda yang punya pikiran yang luas, Iya, yang bisa menjadi agent of change untuk Indonesia mungkin. Nah, ngomong-ngomong generasi muda, ini ada tiga orang apa nih ya? 3 orang pengajar. 3 orang pengajar Ya. yang telah Selang Buana di Hulu Sungai Selatan dan apa? Mari kita sambut saja. Mari kita sambut aja lah. Oke. Nah, Kita panggilkan ini dia para pengajar muda dari Indonesia Mengajar. Hore! Geser, Bang. Halo. Oke, silakan duduk. Oke. Duduk santai aja. Alhamdulillah. Kita tamu sudah ya, Kak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih telah berhadir di sini. Dan bagaimana kabarnya nih para kakak-kakak nih? Oh, alhamdulillah Kak, baik aja. Mungkin Kak, para pemirsa SSTV yang ada di rumah nih belum kenal secara personal. Mungkin bisa nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Mungkin dari Ulun dulu ya Kak. Perkenalkan, nama Ulun dia Ayu Siska Yuliawati, biasanya dipanggil dia. Ulun asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Kalau di Jawa sini Timur. penempatannya di Desa Muningdalam, Kecamatan Daha Selatan. Daha Selatan. Selanjutnya, Halo semuanya, nama Ulun Mela Aprianti, asalnya dari Jambi dan penempatannya itu di Desa Bajau Tengah, Daha Barat. Daha Barat. Kalau kakaknya yang cowok? Iya, nama ulun Muhammad Dedi Sanjaya Putra, biasa dipanggil Dedi, asalnya dari Sulawesi Tenggara, penempatannya Desa Baru, Daha Barat. Daha Barat. Berarti sama semua Daha ya nih ya? Iya, trio Daha. Oh, Trio Daha. Yang tadi ada dari Loksado ya? Iya, ada Hamak, Loksado Hamak Utara. Hamak, oh ya. Sangat luar biasa ya dari mereka ini dari jauh dan pergi ke jauh juga untuk mengabdi. Dedikasinya sangat tinggi. Dedikasinya sangat tinggi. Mungkin kakak-kakaknya bisa menjelaskan ya atau menceritakan tentang apa sih Indonesia Mengajar itu? Ya, dari siapa dulu? Mungkin Ya, jadi Indonesia Mengajar itu adalah sebuah yayasan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan. Yayasan ini pertama kali diinisiasi oleh Bapak Anies Baswedan dan kawan-kawan. Jadi Indonesia Mengajar ini tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil dengan mengirimkan pengajar muda. Begitu. Tapi Kak, sebelum menjadi seorang pengajar muda, aktivitas kakak sehari-hari apa? Sebelum menjadi pengajar muda. Jadi sebelum terjun langsung menjadi pengajar muda, dulu sempat mengajar di salah satu sekolah dasar. Itu mengajarnya selama 2 tahun. Tapi namun sebelum itu juga pernah menjadi relawan juga di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya. Emang background kakak dari Relawan. relawan apa emang pendidik apa Memang jurusan kuliahnya? jurusannya itu pendidikan geografi. Oh, Iya, jadi pendidikan geografi. memang terjunnya ke dunia pendidikan. oh iya. Kalau kakaknya sendiri mungkin? Oke, kalau dari Ulun Kak, mungkin dari teman-teman yang lain kan backgroundnya pendidikan. Kalau Ulun backgroundnya dari kesehatan. Kebetulan Ulun jurusannya dari keperawatan dan udah profesi nurse kayak gitu Kak. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum Ulun masuk Indonesia Mengajar, Ulun sudah masuk rumah sakit, kerja di rumah sakit selama 1 tahun seperti itu Kak. Kalau kakaknya sendiri? Kalau Ulun backgroundnya dari pendidikan, jurusan pendidikan bahasa Indonesia.
sempat kerja juga di salah satu SD swasta di Jambi selama 1 tahun dan sekarang berkecimpung di dunia relawan seperti itu. Oke. Beda-beda ya backgroundnya, ada yang dari pendidikan namun ada juga yang dari kesehatan. Dari kesehatan ada juga. Dari seluruh background itu apa sih yang membuat mereka ini tetap yakin terjun? Padahal kan sudah bekerja, Iya. sudah punya penghasilan profesi tetap ya. profesi masing-masing. Kenapa jadi mau gitu terjun langsung. Untuk ikut Indonesia Mengajar ini? Kalau dari Ulun pribadi sih sebenarnya pengen lihat langsung sih gimana sih daerah 3T kan. Kalau Indonesia Mengajar sendiri emang berpusat kepada daerah-daerah yang 3T gitu. Terus Tunggu, 3T itu apa? 3T terluar, terdalam, terpencil ya? Terluar, terdalam, terpencil. 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 Ya, Ah, iya. terpencil tidak salah, 3 itu. Jadi dari situ kan kalau misalnya dari informasi di luar kan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah merasakan secara langsung. Dan ikut Indonesia Mengajar jadi lebih tahu ternyata Indonesia seluas ini. Ternyata juga pemerataan pendidikan ya nggak serata yang ada di TV-TV. Iya, benar. Terus kalau kakaknya? Oke, mungkin kalau dari Ulun karena Ulun backgroundnya bukan pendidikan ya Kak. Sebenarnya Ulun itu dulu waktu kuliah itu full beasiswa. Jadi Ulun dulu itu penerima beasiswa bidik misi dari S1 sampai profesi. Keren. Dan karena itu Ulun tuh pengen apa ya? Karena beasiswa bidik misi itu kan uangnya dari pajak rakyat ibaratnya gitu. Jadi Ulun tuh pengen ngembaliin uang yang udah Ulun pakai selama kuliah kayak gitu. Jadi untuk untuk pendidikan adik-adik kayak gitu sih Kak. Ya, kalau dari Ulun pribadi, jadi dulu waktu SMA tahun berapa gitu lupa. Jadi pada saat itu nonton di salah satu televisi, ada Lentera Indonesia yang saat itu meliput Indonesia Mengajar, pengajar di satu daerah. Nah, setelah nonton itu dalam hati ternyata asik juga ya kalau seandainya ikut terjun langsung, kemudian bertemu anak-anak di daerah terpencil. Jadinya akhirnya tahun 2016 sempat mendaftar juga tuh. Tapi karena memang mungkin pengalamannya masih kurang, akhirnya dicoba lagi di tahun 2019 lalu. Akhirnya untuk Hatim lolos menjadi pengajar muda. Pasti dari kakak ini alasannya beda-beda ya, tapi tetap dengan satu Tujuan yang tujuan sama. untuk mengabdi dan mengajar. Mengabdi dan mengajar. Mungkin para pemirsa ini kan belum tahu bagaimana sih sistematikanya untuk mendaftar menjadi pengajar Indonesia. muda Indonesia Mengajar ini. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau sistematikanya sendiri, nanti bilanya Indonesia Mengajar membuka open recruitment relawan pengajar muda, itu biasanya di www.indonesiamengajar.org. Kemudian di situ nanti membuat akun. Setelah itu mengisi biodata, kemudian mengisi esai, dan membuat video. Biasanya di dalamnya itu ada banyak persyaratan yang harus dilampirkan seperti pengalaman, sertifikat atau apapun ya gitu Kak. Dan persyaratannya itu untuk dapat bisa mengikuti mendaftar sebagai calon pengajar muda. Nah, itu minimal usianya 30. Minimal Maksimal. Maksimal 30 tahun kayak gitu Kak. Dan belum boleh menikah ya gitu. Jadi Belum selama boleh kontrak pun juga kada Belum boleh menikah. Berarti ini belum ada yang nikahnya nih. Tapi bukan berarti jomblo loh. Iya. Soalnya kalau menikah itu akan terbagi pemikiran. Iya, benar. Iya benar-benar tidak fokus ya. Iya benar-benar. Berarti mereka ini yakin ya, kan? Ya, yakin untuk mengajar dan mengabdi. Iya benar-benar. Tapi ngomong-ngomong tentang mengabdi nih, pasti kan ada benturan dari orang tua sebelum ikut Indonesia Mengajar. Mungkin bisa diceritakan gitu, gimana sih menyampaikan ke orang tua gitu? Kalau Ulun pribadi waktu pendaftaran sampai akhirnya lolos nggak ngasih tahu orang tua. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena iya pastinya takutnya nanti bakal nggak dibolehin. Terus kalau misalnya di pertengahan nanti ada kayak nggak dibolehin terus drop, jadinya kayak kepikiran. Ya udah sampai emang tanda tangan kontrak dan emang dinyatakan lulus baru dikasih kabar. Terus di awalnya sih ditentang banget ya, karena juga Kenapa? Ulun perempuan, anak pertama, pekerjaan udah ada, mau cari apa lagi dong? Kalau orang tua bilang kan.
Tapi diyakinkan dulu, diceritain Indonesia Mengajar itu seperti apa. Terus kebetulan juga kebanyakan alumni Indonesia Mengajar membuat buku cerita pengalaman mereka selama 1 tahun gitu. Kebetulan teman ulun punya nih bukunya. Ya udah, Mama, ini bukunya, Mama baca aja apa itu Indonesia Mengajar. Jadi kan lebih real gitu kan, ada buktinya gitu. Ada buktinya, jadi diyakinkan ya. Iya, selama seminggu 2 minggu nggak ngasih kabar juga. Ini deadline-nya udah dekat gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kata Mama, nggak apa-apa kalau misalnya kamu yakin, nggak apa-apa pergi ke Jakarta untuk ikut pelatihan. Gitu. Ikut pelatihan. Kalau kakaknya sendiri gimana? Oke, kalau dari ulun mungkin hampir sama ya kayak Mela. Jadi waktu mendaftar kada izin lawan orang tua dulu. Terus setelah keterima mau tanda tangan kontrak baru tanya sama orang tua gitu. Langsung dibolehkan? Awalnya enggak sih Kak. Awalnya enggak sih, soalnya ya. Iya, aduh. Jadi orang tua juga Awalnya pasti. enggak. Iya, was-was ya. Iya benar, apalagi anak perempuan. Anak perempuan. Gitu. Dan Perempuan ulun lagi. kebetulan juga anak pertama sama kayak Mela kayak gitu kayak. Ya udah, tapi akhirnya karena waktu itu yang mendaftar itu kebetulan sekitar 7.600 sekian. Jadi kayak, Bu, masa sih nggak diizinin Bu kayak gitu kan. Ini 52 doang loh Bu yang diterima. Oh ya udah, kayak gitu. Akhirnya ya udah sama orang tua Akhirnya dibolehkan ya. Terus kalau dari kakaknya ada ceritanya juga nggak? Kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau orang tua nggak apa-apa sih kalau ikut-ikut kayak gitu, karena memang saya juga laki-laki, kemudian sudah tinggal jauh dari orang tua itu dari tahun 2011. Oh, udah lama ya, udah Iya, 10 tahun. semenjak kuliah sampai sekarang. Lulusan kuliah tahun berapa? Tahun 2015. Oh. Oh, udah. Masuk kuliah 2011. Oh, iya. Iya. Jadi udah berapa puluh tahun pisah sama orang tua dan paling balik ke rumah itu sebulan atau 2 bulan gitu. Kemudian merantau lagi gitu. Jadi orang tua sejauh ini nggak masalah. Nggak ada permasalahan ya, sudah terbiasa. Kan anak laki juga ya, anak laki. Terus ini kan kakak ditempatkan di Hulu Sungai Selatan. Pastinya kan pernah ada ekspektasi dong ketika di Indonesia Mengajar kan pasti ada, oh aku pengen ke Maluku nih, aku pengen ke Nusa Tenggara. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, apakah ada yang seperti itu atau memang Kalimantan Selatan adalah tujuan yang ingin dituju? Oke, kalau ini mungkin hampir mayoritas dari kelompok kami ini nggak ada yang pengen di Kalimantan. Karena pengennya itu dapat yang kepulauan, yang bisa ngeliat pantai, gitu kan, yang bisa nonton senja kalau sore ya gitu kan. Anak senja. Gitu. Jadi ketika dapat Kalimantan, aduh kok Kalimantan ya kayak gitu kayak. Tapi nggak apa-apa, makanya kayak ketika bayangannya kita tuh Kalimantan tuh hutan, terus apa ya ada sungainya, maksudnya tuh nggak mikirin yang lainnya. Naik pakai kapal. Soalnya kayaknya Kalimantan penuh hutan-hutan deh kayak gitu. Tapi ternyata sampai sini, oh ternyata enggak. Di sini ada rawa, ada gunungnya. Malah kita dapat banyak loh di sini gitu. Kalau dari Kamela mungkin? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya udah pasrah ya. Ditaruh di mana aja? Ditaruh di mana aja? Ditaruh di mana aja nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan juga kayak lebih apa ya, menerima aja sih di awal. Emang kayak oh Kalimantan ya udah sih nikmatin aja. Mungkin ada emang tujuan dari Allahnya kayak gitu. Iya. Udah suratan takdir. Dan bertemu dengan teman-teman di sini. Wah, ya. Kalau nggak ada di sini ya. Tujuan mau kemana? Iya nggak Pasrah aja deh ditaruh di mana ya kan. pasrah. Kalau Kak Dedi mungkin mau kemana? Kalau dulu inginnya sih ya, karena pernah penempatan di timur, di NTT, kemudian saya juga tinggalnya di tengah nih. Inginnya ke ujung juga, ke Aceh waktu Kayak itu. Aceh. Iya, Oh, oke. inginnya waktu itu kan. Kemudian apa ya, penasaran sama budayanya, sama kan Aceh itu apa ya, unik gitu dengan cerita-ceritanya. Jadi penasaran di sana doang sih. Tapi karena udah dapatnya udah diterima dan alhamdulillah bisa beradaptasi sih. Iya, bisa beradaptasi. Lalu setelah sampai Kalimantan Selatan, bagaimana tuh perasaannya? Mungkin apakah, ternyata Kalimantan tidak seperti yang aku kira ya. Gitu. Awalnya kan bukan jadi tujuan. Iya, bukan jadi Setelah tujuan. datang, apa yang membuat wah kok gini gitu? Apa Iya. yang jadi hal pertama dilihat?
Mungkin karena kita awalnya datang ke kandangan ya, terus ternyata nggak terlalu pelosok gitu, mikirnya gitu. Dulu masuk ke desa nih ya gitu. Karena kita kan di kabupaten dulu ya berapa ya, 2 mingguan di kabupaten. Jadi ya udah kita muter-muter kabupaten, kita tahu kabupatennya seperti ini kayak gitu. Ya bedanya cuman mungkin nggak ada mall gitu aja. Ya benar. Kalau dari Kak Dede mungkin? Apa ya? Pertama kali tiba di sini itu ya di luar ekspektasi aja sih. Iya. Jadi melihat kandangan itu ya udah ada kafe-kafe banyak. Kopi Iya. shop aja. Iya, juga ada. Lengkap aja. Cuma memang nggak ada Indomaret apa-apa. Nah, Iya, benar. Yang ini sih. Kemudian ketika melihat teman-teman yang penempatan yang lain juga, ternyata masih mending Kalimantan. Masih mending Kalimantan. Apa ya? Aksesnya deket, nggak harus lewat kapal, nggak harus hadapi ombak kayak gitu sih. Iya. Kalau dari Kamela mungkin? Kalau aku sih apa ya, emang udah kota juga ya kandangan Iya. yang pertama kali datang, terus ya udah lumayan sih ini, oke-oke aja sih. Oke aja. Paling waktu nyampe desa yang agak waktu nyampe terkaget-kaget gitu kan dengan ya rawanya, airnya Oke. gitu dan nyamuknya. Sempat ini nggak ada culture shock gitu? Iya. Kan datang dari Jawa, dari mana gitu, datang ke Kalimantan yang banyak Negara nyamuk, lagi ya. di bawah udah air rawa, Iya. gimana gitu. Mungkin dari tempat tinggalnya sih Kak, emang kayak di rawa gitu. Terus aku pikir jadi kan sebelumnya ada PM sebelum aku kan, yang angkatan 4 di sana itu kita punya jurnal, dijelasin lah gitu kan. Kalau misalnya di desa itu pakai pam airnya, wah waktu nyampe kok dari sungai semuanya, buang air, buang sampah, mandi dan sebagainya. Waktu minum juga dari situ kan. Jadi ya ampun ini aman gak sih perut gitu kan. Wih, airnya warna coklat lagi kan. Ya ampun, terus aku mikir kan apa aku beli aqua aja ya. Tapi kalau misalnya beli aqua kapan nih aku bisa perutnya adaptasi kan. Iya. Ya udah akhirnya minum-minum aja. Dan aku baru tahu setelah 1 bulan ternyata aku pikir mama tuh emang dari pam juga kan airnya. Mama di rumah di desa. Ternyata emang ngambilnya langsung dari sungai. Ya udah menerima. Karena emang dari awal bang pasrah aja. Pasrah aja ya. Balik lagi kan? Balik lagi ke awal ya. Dari Kak Diahnya mungkin? Oke, kalau dari Ulun mungkin agak wow gitu ya waktu jalan ke arah negara. Nah, itu kayak wah ini bisa ngelihat langit full. Oh iya betul. Gitu. Terus kayak sumpah ini datarannya hijau semua ya kayak Iya. gitu kan. Kayak di Jawa soalnya nggak ada Oke. rawa di Jawa gitu. Jadi baru ini sih lihat rawa gitu. Terus terus kan nggak bisa nih masuk kendaraan ke dalam desa, jadi kan naik jukung gitu. Shocknya waktu naik jukung sih gitu, soalnya kan nggak bisa berenang gitu. Takut nanti tiba-tiba kapalnya kebalik gimana ya. Kayak gitu kan. Tapi terus ya udah sih, terus masuk ke desa ya mungkin hampir sama kayak Mela ya, kayak nyamuknya banyak. Terus ini kok nggak ada tanah ya kayak gitu. Semuanya air kayak gitu. Iya gitu sih. Terus ya sama airnya yang warnanya coklat lah, terus nanti tiba-tiba berubah menjadi hitam kayak gitu. Gitu sih kan. Gitu sih ya. Oke, dari Kak Dedi mungkin? Iya, mungkin pertama kali ketika ke desa kan harus apa ya, jalannya mungkin sih, aksesnya gitu. Kan awal-awal pertama kali itu Februari datangnya, dan itu memang banyu dalam gitu kalau kata orang sana, banyu dalam. Dan kebetulan jalannya itu terendam gitu, dan masyarakat di sana membuat kayak semacam jalan kayak ada sekitar segini lah lebarnya gitu. Iya, dari kayu-kayu kecil yang disusun gitu, dan itu harus dilewati motor gitu. Jadi kalau udah jatuh ke samping udah Hilang. pada saat itu kan bawa ya, pakai motor, bawa kayak tas carrier gitu di depan gitu. Jadi kalau pelan-pelan nih kan belum tahu ya, jalan. Enggak, kalau jatuh ini masalah. Tapi nggak pernah jatuh kan? Nggak pernah. Itu sih mungkin apa ya, pertama kali yang buat saya shock kayak gitu sih. Shocknya di sana ya. Iya. Tapi beradaptasinya lama nggak? Kalau dari aku sih Kak,
beradaptasinya mungkin sekitar 2 bulanan ya Kak ya. 2 bulanan. Itu apa? Adaptasinya apa? Adaptasi sama lingkungan, Bahasa atau- bahasa juga, lingkungan dan ya sosialnya sih Kak. Soalnya kan kita kan harus deket sama masyarakat, kita harus tiap hari komunikasi sama masyarakat, tapi kan bahasanya gimana ya gitu. Apalagi di Mening Dalam tuh bahasanya tuh lumayan cepat, nggak kayak orang Kandangan gitu. Jadi aduh ini Acilnya ngomong apa ya? Aduh, kayak kita harus mikir banget kayak gitu. Dari Kamela mungkin. Kalau aku adaptasinya hampir sama sih, sekitar 1-2 bulan. Yang awalnya itu emang shock dengan lingkungan, dengan bahasa, dan juga makanannya ya. Makanannya kenapa, Kak? Karena makanannya aku kan dari Jambi, tapi kan emang asalnya dari Padang. Itu kan pedes ya, cita rasanya pedes. Dan sini manis. Cabenya dikasih gula pasir, dikasih gula merah. Dan itu manisnya keterlaluan banget kan. Jadi di awal itu aku kayak aduh rasanya kan, tapi kalau misalnya aku nggak makan aku sakit selama 1 tahun nggak mungkin. Ya udah akhirnya dimakan aja, apapun yang dikasih dimakan, dihajar terus sampai akhirnya segini badannya. Menikmati ya. Berarti naik. Naik 8 kilo. Wah. Bukannya berkurus ya. Bukan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Kalau Kak Dedi mungkin. Jadi adaptasinya itu sekitar sebulan lah, mulai dari adaptasi makanan, terus adaptasi tempat tinggal kayak gitu-gitu. Apalagi apa ya, nyamuknya juga sih. Emang beda ya? Emang beda ya nyamuknya ya? Beda spesies. Beda. Kenapa lebih sakit kah? Lebih apa dia? Lebih sakit dan lebih banyak. Oh, lebih sakit dan lebih banyak. Oh, Kayaknya jadi kayak gara-gara emang dirawat. dirawat kali ya. Nah ini sini aman-aman aja. Oh, sini aman-aman aja. Kan memang rumahnya itu di atas air ya, jadi otomatis ketika maghrib itu nyamuk-nyamuk naik ke atas rumah dan itu mulai menyerang gitu kan. Jadi awal-awal makan dalam kelambu, apa ya, merasakan juga lah orang-orang sana makan dalam kelambu gitu. Jadi ya, oh ini ternyata memang benar sih kata-kata orang-orang makan dalam kelambu ternyata. Bukan hanya tidur, ternyata makan juga. Menghindari nyamuk itu ya. Menghindari nyamuk ya. Tapi akhirnya coba pakai obat nyamuk gitu, akhirnya berkurang lah walaupun nggak semua gitu. Akhirnya terbiasa aja ya. Terbiasa. Sudah mulai beradaptasi gitu kan. Kalau di awal mungkin nyamuknya, oh ini pendatang baru nih. Sudah tahu kan ditandai. Jadi coba dulu gitu kan. Tapi kalau adaptasi dari bahasa tuh berapa bulan? Itu agak lama sih memang. Itu karena di apa ya, perbedaannya itu di kandang sama di sini itu, di sana itu beda. Mungkin hanya bukan beda gimana ya, tapi cara dialeknya, terus cara cepat dan tidaknya gitu. Jadi sekitar 3 bulan baru bisa benar-benar paham gitu apa yang diobrolin gitu. Oh, berarti kalau awal-awal bingung ya? Bingung gitu, walaupun tahu beberapa kosakata gitu, tapi nggak semuanya ya. Kadang mereka ngomong bertanya nih, tapi masih bingung gitu loh. Akhirnya coba berkonfirmasi lagi apa itu sebenarnya gitu. Itu sih awal-awalnya agak susahnya di bahasa. Agak susahnya di bahasa ya. Pengaruh nggak sih apa pada proses mengajar gitu? Kalau anak-anak, alhamdulillah sudah paham ya, karena memang sudah ada pengajar muda udah 4 tahun di sana, jadi anak-anak sudah, kalau bahasa Indonesia sudah masih bisa mengerti. Kalau sambutan dari anak-anak dan masyarakat di sana gimana, Kak? Sambutannya luar biasa sih. Pertama kali datang, oh ada bapak datang gitu, ada penggantinya yang sebelumnya gitu. Oke. Iya, jadinya kan memang sudah dinanti-nanti ya, setelah 6 bulan berjeda gitu. Akhirnya di bulan Februari datang kembali untuk menggantikan gitu, karena pandemi ya. Jadi sudah sangat dinanti sih kedatangannya. Ya, Sambut baik ya. Disambut baik lah ya, hangat lah ya. Kalau dari pemerintah sendiri Bang, bagaimana menanggapi dan menyambut para pengajar muda ini? Dukungan dari pemerintah? Iya. Jadi dari awal pengajar muda datang di HSS itu memang penerimaannya sangat baik. Itu pertama diterima di kantor, bertemu dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan yang lainnya yang terkait dengan pengajar muda gitu. Kemudian pada saat itu, kalau yang sebelumnya nih, pengajar muda sebelumnya
dulu dipanggil langsung nih kepala desanya gitu, dikumpulkan lalu tapi karena kami pandemi jadi di angkatan kami nggak ada seperti itu, hanya diterima pas di desa aja. Iya. Tentunya itu akan menambah semangat ya, disambut baik dan juga dukungan yang penuh dari pemerintah. Berarti kakak-kakak ini juga ikut ini nggak sih kayak ada kegiatan masyarakat? Contohnya kan kayak di Lok 1 tuh ada apa tadi? Aruh. Nah, kayak gitu. Berarti ikut juga dong? Iya. Jadi kalau di sana itu ada namanya saruan ya. Saruan. Iya. Apa ya? Setiap pernikahan, hajatan itu dinamakan saruan ya. Nah, gitu. Jadi udah tidak terhitung lagi sih. Saruan, gitu kan. Setiap ada saruan di rumah warga pasti dipanggil. Ya. Apalagi pas Maulid ya. Iya. Itu sebulan penuh itu jadwal Pasti ada. Iya. Tentunya makan gratis. Nah, ngomong-ngomong tentang makan nih, cocok nggak dengan makanan yang ada di negara? Awal-awalnya sih apa ya, kurang cocok ya lidahnya gitu, tapi lama-kelamaan bisa beradaptasi sih. Lama-kelamaan bisa beradaptasi. Iya. Makanan apa yang paling aneh yang pernah ditemuin waktu di saat itu? Itu apa, buah-buahan jadikan sayur kayak Buah-buahan gitu. dijadikan sayur. Iya, makan semangka pakai garam gitu. Jadinya itu yang aneh sih, aneh banget gitu. Kalau dari dia mungkin Kalau dari ulun mungkin makanan yang aneh yang pernah dimakan itu kalang-kala ya. kalang-kala. Nah Oke. itu kan kayak ini buah atau sayur atau apa ya. Tapi dicoba. Tapi dicoba bisa makan mungkin 5 kali ya, terus habis itu udah enggak Oh, berarti nggak suka ya? Gak suka ya? bisa masuk. Kalau dari Kamela mungkin? Kalau aku masih kurang cocok sama mandai. Oh, sama Anda. iya. Oh, tadi beberapa banyak ya yang suka Iya sih. mandai. Iya, ada yang suka mungkin ada yang Heeh. enggak. Tapi lidahku kayak ini kok manis ya. Kan Kan terbiasa. gara-gara udah sehari-hari kan Iya, makanan Padang pedes kan. Jadi biasanya kalau misalnya nangka itu kan jadikan gulai. Iya. Ini kan digoreng. Iya, digoreng. Kulitnya doang. Terus dimakan. Jadi kayak aneh. Tapi teman-teman yang lain pada suka sih. Cuma Iya. aku aja sih kayaknya nggak suka. Tapi ada makanan kayak favorit gitu. Oh, favoritnya itu apa ya? Apa? Ikan haruan panggang. Ikan haruan panggang. Mbak panggang. Lawan cacapan. Nah, nyaman bener. Nyaman bener. Kalau ke dia? Kalau ulun sukanya ikan papuyu sih. Oh, papuyu. Iya. Oh, yang kecil-kecil itu. Iya, digoreng aja sumpah itu udah enak banget sih. Soalnya di Jawa nggak ada. Oh, di Jawa itu. nggak ada. Kalau Kak Dedi mungkin? Mungkin masak habang ya, masak habang gitu. Terus kayak iwak karing yang di apa ya, yang segi empat itu pernah lihat mungkin ya? Iya. Yang segi empat yang disusun-susun Iya, ya, iya. Itu kalau di apa ya, digoreng sangat nikmat. Dimakan pakai sambal. Enak ya. Tapi dari mereka semuanya kan dari daerah yang mayoritasnya kan daerah rawa. Pernah nggak nangkap ikan sendiri? Maunjun. 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 Kebetulan orang tua piara ulun punya itu kolamnya. Jadi kalau misalnya tukang sayur nggak lewat, jadi kita maunjun bareng-bareng. Iwaknya iwak nila gitu. Jadi pernah nyoba sekali, tapi emang kayaknya nggak pas gitu ya pancingannya. Ya lepas. Ujung-ujungnya lepas. Dan lucunya juga umpannya itu kadang dari biskuit ya, biskuit dari Malkis Roma yang abon. Dan itu kok Malkis ya? Rasa cacing ya biasanya. Di sini berbeda. Berarti unik ikannya. Unik ya. Nah mungkin kalau dari Mela maunjunnya pakai Malkis ya. Kalau di Muning Dalam itu maunjunnya pakai itu tepung terigu yang dicampur air. Pokoknya itulah yang kayak jadi adonan gitu. Nah itu yang buat umpan. Udah gak bingung kok ikannya mau ya. Karena sehat ya. Mungkin kayak cilok kali. Iya. Namanya cilok gitu. Aci-acian. Dan kita tuh maunjunnya tuh di lapangan sekolahan. Karena kita lapangannya kan kerendam nih. Ya udah maunjunnya di lapangan sekolahan. Jadi Ada sesuatu yang baru juga ya, mancing di ruang sekolahan. Kalau Kak Dedi gimana? Kalau di desa itu sering sih diajakin anak-anak untuk mancing atau maunjun ya. Terus malam-malam nih pakai tombak nyari di nyisir sungai gitu. Jadi nyisir ke sungai kalau ada ini tombak gitu. Jadi dari situ beberapa minggu yang lalu coba sih. Jadi
sekitar sampai jam 10, kemudian dibakar sampai jam 1. Makan tuh setengah malam. jadi anak-anak sering banget itu ngajakin buat nyari ikan gitu malam-malam. Iya, benar-benar. Tapi makan apa sih Kak namanya yang makan di kelotok gitu? Oh, Ada kayak makan di kelotok Soto ya, gitu. itu Iya, ya? yang soto itu. Oh, Udah soto pernah di coba? Pasar Negara itu. Iya, di Pasar Negara. Oh, sudah. Coba. Di daerah Buan Pian adalah yang kayak itu. Rotok di Nggak ada. Ini yang paling jauh di mana? Yang ngajarnya paling jauh di negara di mana? Daha Barat tadi. Daha Barat. di Bejayau. Oh, di Bejayau. Oh, Kamela ya berarti Ya, ya. kalau ke dalamnya kan Muning Dalam. Oh, kebetulannya Mening Dalam. Tantangannya dalam mengajar nih apa? Kak? Enggak. Tantangannya dalam mengajar. Kalau tantangannya sih bikin suasana kelas itu tenang ya. Soalnya anak-anak di Bejayau lumayan aktif. Jadi gimana caranya bikin anak-anak itu fokus? Biasanya pakai kayak tepuk-tepukan, ice breaking dulu. Terus mereka udah tenang, udah kayak oke, udah konsen ini untuk belajar, udah mulai. Ayo kita mulai belajar gitu. Dan nggak monoton. Biasanya kan guru-guru yang emang, yuk buka halaman ini, kerjakan, ditulis gitu kan. Jadi emang lebih fun aja. Misalnya sekarang mau belajar tentang sumber energi kan, energi panas, energi listrik dan sebagainya gitu kan. Jadi dibikin gambar atau mungkin praktek langsung di luar seperti itu. Kalau dari Kak Dia? Oke, mungkin hampir sama ya. Nah, negara tuh aktif-aktif anaknya ya. Dan kalau diajak di dalam kelas tuh pada lari-larian kan, pengennya keluar kayak gitu. Ya udah akhirnya yuk keluar aja. Jadi kita belajarnya itu sambil main di dermaga sekolahan kayak gitu. Jadi belajarnya ya udah di pinggir sungai kayak gitu, di situ sih Kak. Gitu. Kak Dedi nih. Kalau kendalanya itu yang pertama adalah siswanya banyak ya, terus ruangannya kecil. Itu sih. Jadi aku itu ngajar kelas 4 dan siswanya 32. Dibanding kelas-kelas yang lain hanya 20, hanya 11 gitu. Jadi itu kelas yang paling banyak dan paling aktif gitu. Iya, apalagi kalau misalkan itu kan ruangannya itu papan ya, papan gitu. Jadi kalau misalkan di sebelah teriak, ya otomatis di sini Iya. Dan itu sangat mengganggu sih sebenarnya. Mengganggu yang ini juga. Tapi memang kondisi itulah yang kita memang harus benar-benar beradaptasi dengan keadaan kayak gitu. Bagaimana caranya kita buat anak-anak itu bisa menerima pembelajaran apa yang kita bawakan gitu. Kadang Kak, untuk mengurangi hal seperti itu, saya bawa keluar ke lapangan, olahraga dulu nih, olahraga senam Kak, entah itu lari keliling lapangan gitu, biar tenaganya habis, dibawa dalam kelas anteng gitu. Capek udah ya. Ada trik khusus ya. Ada trik khusus. Berarti anak-anak muridnya ini memang suka di lapangan. Tapi kalau untuk semangat belajar mereka gimana Kak? Kalau untuk semangat belajarnya luar biasa semangat sih, karena mereka itu sebenarnya guru-gurunya itu datang jam 8, setengah 9, dan mereka datangnya jam 7. Iya, On time. Sawat Mila. Sawat bener. Jam 7 jam setengah 7 udah mandi tuh, jam 7 udah berangkat sekolah. Udah di sekolah, mereka datang, udah banyak tuh gurunya baru. Iya, kalau dari Kamela Sama sih, semangat anak-anaknya luar biasa banget ya, datang pagi. Terus juga orang tuanya yang emang pagi-pagi, ayo sarapan dulu, setidaknya sarapan kan anak-anaknya. Kebetulan rumah Ulun ini deretannya tetangga-tetangga, anak-anaknya masih kelas 2, kelas 3, dan orang tuanya emang kayak ngasih untuk sarapan, terus siapin bukunya, ada PR atau enggak gitu. Dari orang tuanya sebenarnya udah dukung banget, anak-anaknya udah semangat. Mungkin ya karena guru-gurunya kebanyakan dari kandangan ya, jadi jauh. Terus nyampe di desa itu kadang jam 9, jam 10, 11, terus istirahat jam 12, udah cuma 2 jam aja ngajarnya gitu. Tapi kan ini kan Kakak di negara kan ya, maksudnya ke sekolahannya itu ada kendala nggak? Maksudnya jalannya atau apanya? Wih, jalannya sekarang lebih sakit lagi. Ngeri soalnya kemarin kan sempat banjir ya. Iya. Terus jadi banyak banget yang berlubang-lubang, dan hampir tiap hari kalau guru-guru yang dari SMP, guru dari SD di Bajayau Tengah, Bajayau Lama sama Bajayau itu pasti ada yang jatuh gitu. Oh gitu. Ada yang jatuh, terus juga efek truk ya. Di sana kan ada sawit. Jadi jalannya emang parah banget sih sampai sekarang gitu. Kalau dari Kak Dia?
Kalau semangat belajarnya anak-anak ya Kak, kalau di Mending Dalam tuh anak-anak semangatnya belajar oke banget sih Kak. Ya misal nih guru kan datang jam 8:30 gitu kan, itu anak-anak udah pada nungguin di pangkalan depan sekolahan kayak gitu, udah bantuin minggirin jukung itu lah Kak, kayak gitu. Terus misal nanti waktu pulang sekolah kayak gitu, udah pasti datang nih ke kosan, ke rumah tinggal ulun lah kayak gitu, datang ke gitu, Bu, ayo belajar bu kayak gitu. Berarti semangat banget ya anak-anak muridnya yang ngajar. Anak-anak kan datang gitu. Tapi selama di negara nih Kak, ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang selalu diingat gitu, yang Memorable. memorable atau ada hal-hal Atau lucu, hal-hal mistis. mungkin yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Dari Kak Dedi deh. Mungkin hal-hal yang apa ya, yang berkesan gitu ya. Mungkin habis maghrib biasanya itu ngumpul sama anak-anak gitu, ngumpul di depan. Kebetulan saya tinggal di sebuah rumah dan di depannya itu ada kayak teras gitu kan. Itu kadang habis maghrib pulang dari langgar gitu, anak-anak suka nongkrong di depan tuh, kadang ngumpul, kemudian kayak bercanda-bercanda gitu. Jadi yang paling berkesan itu sih, mungkin di tempat di kampung saya nggak ada kayak gitu. Jarang anak-anak ya, istilahnya kalau anak-anak sekarang kan mungkin karena efek teknologi, kemudian Gadget, handphone, ya. gadget, akhirnya ini semua. Tapi kalau di sana itu alhamdulillahnya mereka bisa karena mungkin jarang yang punya handphone juga ya. Ya udah kita ngumpul kayak gitu sambil kebersamaannya masih ada. Iya, sambil cari ikan ya. Cari ikan, iya. Itu yang tambah Jadi seru. hiburannya cari ikan ya. Iya, malam-malam cari Cari ikan ikan. sampai jam 12 gitu. Seru lah pokoknya. Iya. Kalau dari Kak Diah nih ada nggak pengalamannya? Kalau dari ulun pengalamannya mungkin perdramaan jukung ya. Jadi ini jukung sekolah ini sering banget mogok lah, macet, kehabisan bensin, terus kesangkut rumput rawa kayak gitu-gitu sering. Dan misal kita di tengah rawa nggak ada siapa-siapa ya udah nunggu aja kayak gitu, nunggu nanti kalau misal nih ada paman-paman yang habis nyari ikan kayak gitu, biasanya dibantuin kayak gitu Kak. Jadi dan kita tuh nggak kenal nih paman nih siapa kayak gitu, tapi pamannya mau loh bantuin kita kayak gitu-gitu, kayak tolong menolongnya itu nggak mandang orang kenal apa enggak kayak gitu. Dari Kamela nih. Kalau aku lebih ke karena berdua teman-teman aku ini nggak punya keluarga Nggak punya piara keluarga ya. piara. Jadi kalau Tunggu, berarti cuma kakak. iya Kenapa? kalau yang di DH beda-beda tergantung kan Berarti penempatannya. nggak semua dapat ya? Enggak. Jadi kakaknya tinggalnya di? Saya tinggal sendiri di sebuah rumah gitu. Oh, Di rumah itu emang gitu. kosong gitu, punya warga Oh, gitu. tapi Punya udah warga. disediakan. Disediakan oleh Memang disediakan oleh dari desa dari atau desa atau gimana? Iya, waktu itu sebenarnya awal-awalnya nyari sih. Nyari gitu karena yang sebelumnya kan tinggal di sekolah gitu. Dan untuk yang terakhir ini memang tinggal di luar gitu sih. Lanjut. Gitu. Jadi kalau di desa itu hal yang paling berkesan itu keluarga sih. Karena sampai di desa punya keluarga piara yang sangat baik ya, yang emang kayak jadi anaknya sendiri gitu kan. Kalau misalnya mama dari pasar pasti ingatnya ini mau beliin sate untuk anaknya kan berdua. Ada Zafa sama ada Nafisa. Terus ingat aku gitu kan. Terus hal-hal yang emang kayak sweet banget sih anak adik-adik aku gitu kan, ngasih kado kemarin. Terus juga kalau makan bareng, mungkin menunya nggak mewah, mungkin nggak kayak yang iwak setiap hari, nggak juga, kadang telur gitu. Terus kayak mama bilang maaf ya ini makannya cuma telur nggak ada sayur, tapi aku bilang nggak apa-apa ma, gini aja udah berkesan banget sih bagi aku gitu loh. Berarti ini kan mau pamit nih Kak. Berarti sedih banget dong. Oh iya, Kemarin sedih. waktu pamitan. Sedih banget. Sedih banget karena ninggalin keluarga kan. Terus bapak juga udah nganggap anak sendiri, mama udah nganggap sendiri, sempet ya drama nangis-nangis gitu juga sih. Dan alhamdulillahnya juga diterima selama 1 tahun itu sangat luar biasa bagi aku. Aku bukan orang yang dari mana gitu, datang sendiri pulang bawa keluarga gitu. Iya, benar. Dari cerita dan pengalaman ini sangat menarik ya. Nah, dari waktu 1 tahun tuh pastinya bukan waktu yang Sebentar ya. Nah, dari 1 tahun itu dan segala tantangan, kendala untuk mengajar, hal apa yang membuat tetap yakin untuk tetap mengajar dan mengabdi? Mungkin dari Kamela dulu.
Emang sih kalau misalnya dibilang tantangan banyak banget, ada suka ada dukanya juga kan. Tapi hal yang paling bikin semangat lagi tetap konsisten dengan apa yang udah dipegang teguh itu niat awal sih. Saat aku udah mulai capek dengan keadaan yang ada di sekolah, di masyarakat, pasti kan semuanya nggak baik-baik aja, kadang kan ada aja masalah yang datang. Terus aku kadang introspeksi diri gitu kan. Aku biasa nyatet sih, apapun aku catat kan. Terus aku lihat lagi nih buku-buku aku, lembaran tulisan aku yang lalu gitu. Oh, aku pernah nulis ini loh. Aku ngikut Indonesia Mengajar, niatnya pengen ketemu anak-anak, niatnya pengen merubah, mungkin nggak banyak ya, mungkin nggak banyak yang aku rubah, mungkin dari diri cuma 2 orang aja sih, aku dan anak-anak. Itu nggak banyak banget. Aku nggak mengharap ada 100 orang, ada 50 orang, nggak segitunya gitu. Jadi kalau emang udah capek, aku lihat lagi tulisan aku lihat lagi apa yang aku tulis pertama kali, dan itu aku balik lagi ke diri aku untuk Semangat udah lagi deh. ya. Ayo Mel, semangat lagi yuk Mel, perjalanannya masih panjang. Mungkin sekarang ada kerikil dikit tapi bisa kok. Bisa kok. Gitu. Berarti ada di titik capek juga Ada, ya. pasti ada sih. Soalnya 1 tahun itu 3 bulan adaptasi, 6 bulan tuh kadang ada masa jenuhnya. Kok aku nyampe di sini sih? Gitu. Pasti ada gitu kan di pikiran. Kok aku terlalu berani gitu mengambil resiko kayak gini gitu. Tapi balik lagi ke niat awal, awalnya mau ngapain di sini, niatnya gimana, ya udah nikmatin Mel gitu. Kalau dari Kak Diah mungkin? Oke, mungkin hampir sama kayak Mela ya, kayak inget-inget niat awalnya kayak gimana kayak gitu. Karena niat awal ulun dulu waktu kesini tuh pengen keluar dari zona nyaman juga, terus kayak mencari makna hidup yang sebenarnya tuh hidup tuh mau ngapain sih kayak gitu kan. Ya udah, kalau udah di sini berarti kan aku udah berani nih keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan sekarang udah nemu belum makna hidupnya? Kalau belum ya udah cari lagi kayak gitu, jangan berhenti di tengah-tengah dong kayak gitu kan. Ya, jadi itu sih yang jadi motivasi buat diri sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Apalagi kalau ngeliatin anak-anak waktu guru-guru masih berangkat nih, lagi di Jukung kayak gitu, anak-anak udah lari-lari kayak gitu-gitu. Tuh udah kayak, waduh, sumpah nih, nggak boleh nih berhenti kayak gitu-gitu. Kayak, jadi semangat lagi ya. Iya. Kalau dari Kak Dedi mungkin? Kalau dari aku bisa apa ya? namanya apa ya, setahun itu memang pasti rasa bosan ya, rasa jenuh gitu. Kadang berpikir kok bisa kayak apa ya, kayak ingin udahlah berhenti aja kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya berpikir sebenarnya berpikir lagi sama orang desa kayak gimana, penerimaan mereka sama saya gimana, mereka juga sudah menerima saya dengan baik, kemudian anak-anak juga sudah kadang ditunggu gitu di sekolah gitu kan, ditunggu di sekolah, Pak belajar Pak gitu kan, Pak masuk ke kelas kami Pak, apalagi anak-anak kelas 1 kan, kadang sampai ditarik-tarik tuh, kelas 1 kelas 2 tuh, Pak masuk Pak, Pak gitu. Jadi yang buat kadang-kadang semangat lagi adalah anak-anak. Ya, lihat-lihat mereka yang masih polos kayak gitu kan, ya jadi semangat lagi kayak gitu sih. Ada nggak sih Kak kayak kesan-kesannya dari anak-anak itu? Ini kan mau pamit nih, atau ada yang ngirim surat kah, atau ada hal-hal yang dikasih kah? Mungkin bisa diceritakan Kak. Kalau kesan dan pesan anak-anak sih sangat luar biasa ya. Dari Hamin seminggu itu udah nanyain, Ibu kapan balik? Ibu kapan balik gitu? Jangan balik Bu gitu. Tambah aja 1 tahun di sini lah. Kan nggak bisa ya. Terus tapi dikasih pemahaman kalau ulun mau sekolah lagi, Ibu mau masih nyari hal-hal yang pengen Ibu cari gitu kan. Terus dikasih kasih arahan lagi sama anak-anaknya gitu. Nah, terus Hamin 3 mau pulang itu dari pamit desa, anak-anak itu pada, ayo Bu main ke sini Bu, ayo main sini. Ya udah, aku ikutin semuanya, anak-anak pengen gitu kan. Bu, ayo ke pasar, ayo ke sini, ikutin semuanya kan. Sampai di acara pamitan kemarin waktu di sekolah. Emang niatnya emang nggak pengen nangis, karena kalau udah nangis tuh susah berhenti. Beneran susah berhenti. Jadi emang di awal, ayo bisa tahan Mel, bisa tahan. Belum acaranya mulai, aku udah nangis. Aku
dia nangis duluan gak kuat gitu kan, aduh nangis gitu kan. Terus akhirnya nguatin diri, ngomong. Anak-anaknya nangis juga. Anak-anaknya nggak terlalu nangis karena aku ngebawa acaranya tuh emang fun aja, banyak ketawanya, santainya gitu kan. Sampai akhirnya pas ngasih sedikit kenang-kenangan sama anak-anak, mereka malah ngasih aku hadiah. Terus oh my god, nggak bisa nih, nggak bisa, aduh nahan nih nan. Sampai akhirnya ya udah nggak kebendung lagi air matanya, nangis gitu kan. Terus katanya, Bu maaf ya Bu, mungkin 1 tahun ini nggak bisa ngasih apa-apa, mungkin nakal waktu lagi belajar, tapi semoga cita-cita Ibu tercapai. Sedikit sih tapi bersentuh. Gitu sih Kak. Iya. Kalau dari Kak Dia mungkin? Oke, dari Ulun mungkin hampir sama ya. Mungkin anak-anak negara tipenya kayak gitu ya. Suka ngasih hadiah kayak gitu Kak. Jadi ya waktu itu ya udah deket-deket mau pulang sih kayak gitu, kayak udah nyebar nih sedesa, Bu Dia hendak pulang kayak gitu kan. Ya, kayak pada nanyain, Ibu hendak pulang ya Bu, kayak gitu-gitu. Terus kayak, Bu nanti Ulun ada kado gasan Ibu kayak gitu. Ya, oh nggak usah kayak gitu. Udah pokoknya nanti ada buat Ibu. Beneran dong Kak. Jadi waktu pamitan itu bener-bener anak-anak tuh pada bawain kado, pada bawain surat, terus ada yang ngasih gambar kayak gitu. Ini Ibu nanti kalau pulang naik pesawat ya. Jadi digambarin ada pesawat. Ada pesawatnya. Ada gambar pesawat, terus ada Ibu di atasnya kayak gitu ya Allah. So sweet banget. Terus waktu pamitan tuh juga meluk-meluk, Bu nanti hati-hati ya Bu pulangnya ya kayak gitu. Kayak aduh bikin sedih nih sumpah. Iya, bener. Kalau dari Kak Dedi, apalagi kan gurunya cowok nih, biasanya kan anak-anak yang cewek nih genit-genit ya. Gimana nih? Iya, jadi pada saat perpisahan itu, pamitan itu banyak banget yang ngasih kado ya. Walaupun sebenarnya bukan isinya sih yang terpenting, tapi bagaimana mereka itu apa ya, memberikannya itu dengan ikhlas, dengan apa gitu. Ini Pak buat Bapak gitu. Nggak usah repot-repot kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, ini untuk Bapak, untuk oleh-oleh Bapak dari sini kayak gitu. Jadinya apa ya, mereka itu sangat luar biasa sih anak-anaknya gitu. Waktu sebelum pulang juga, Pak ini surat buat Bapak nih, surat apa? Waktu itu aku lupa bacaannya, intinya suratnya so sweet banget. Itu dari anak-anak apa ya, anak-anak cewek gitu. Anak-anak cewek. Yang cowok kan nulis surat kayak gitu untuk apa? Untuk apa? Jadi kalau yang cewek pasti dikasih, karena mereka itu yang sering saya ajar juga ketika sore gitu. Sore hari kan saya juga ngajar di ini ya, ngajarin baca kayak gitu. Jadinya mereka kayak dekat banget gitu. Gitu sih. Berarti so sweet ya anak-anak di negara. Berarti mereka ini memang berhasil membentuk rasa kebersamaan itu ya. Iya, rasa kekeluargaannya ya. Tapi kan Cak, kita ini kan sedang berada di masa pandemi. Nah, dan mereka ini juga ngajar di masa pandemi. Tantangannya saat ngajar di masa pandemi itu seperti apa? Apa takut lah kalau Tapi kalau di kepapar nih aku nih. Tapi kalau di negara susah sinyal nggak? Lumayan. Oh lumayan susah sinyal juga ya. Alhamdulillah. Bagus, aman ya. Aman. Mungkin kalau di Dedi aman sinyal ya. Kalau di Desa Mening Dalam nggak aman sinyal. Jadi kalau mau telepon keluarga gimana? Ke kabupaten dulu. Ke kabupaten dulu. Jadi Iya, balik dulu. sebenarnya di sana itu waktu akhir-akhir penempatan ini ada balai desanya masang wifi kayak gitu. Tapi ya sama aja lah ya, sinyalnya nggak nyampe. Kayak gitu sih kalau masalah jaringan. Iya. Terus kalau mengajar saat pandemi masih aman aja di Mening Dalam karena satu kelasnya itu nggak sampai 30-an anak. Berarti gitu. 20-an aja. 15-an. Oh, 15-an. Di bawah 20 sih Kak, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih, nanti tetap masuk kayak gitu. Berarti banyak Kak Dedi ya, 32 orang. Jumlah semuanya itu 130. Wah. Untuk sekolah jadinya Hafal kan nama-namanya? kalau nama-nama ada yang nggak hafal juga. Biasanya yang paling rajinnya apa? Iya. yang sering dapat. Hafal. Tapi kalau ini siapa nih? Yang jarang datang gitu. Tapi setelah Indonesia mengajar ini kan kakak bakal balik lagi nih ke kota masing-masing. Ada keinginan lagi nggak ingin mengabdi mungkin ke pelosok-pelosok negeri yang lain, atau memang ingin meneruskan kayak kerja aja lagi udah, atau gimana? Dari Kak Dedi deh. Iya, jadi apa ya?
saya udah pernah ikut relawan 2 kali nih, 2 kali udah masing-masing setahun, tahun 2017 setahun, sekarang setahun lagi gitu. Jadinya pengennya sih cari kerjaan yang benar-benar untuk sekarang yang tetap di situ aja gitu. Jadinya mungkin kalau untuk jadi relawan paling ikut kayak kelas inspirasi yang sehari gitu ya. Oh iya. Nggak yang setahun lagi ya? Merasakan 2 kali jadi ya udah. Oh ya udah, cukup lah ya. Iya. Kalau dari Kak Diah mungkin? Oke, kalau dari Ulun mungkin akan bisa ikut lagi, tapi bukan yang setahun ya, mungkin kayak yang 2 minggu, 3 minggu kayak gitu aja sih Kak. Soalnya ya itu apa ya, nanti kan ingin kembali ke bidangnya lagi ya, jadi pengen tetap ke kerelawanan dan mendalami bidangnya yang beneran kayak gitu. Iya, jadi tetap bener-bener. jalan bareng kayak gitu sih. Kalau Kamela nih gimana? Kalau aku sendiri kayaknya lebih ke karir ya. Karir ya? Karir lagi. Udah cukup karena, ya? Iya, 1 tahun ini juga kayaknya udah cukup banyak ngerubah diri aku sih, terutama kan. Jadi sekarang lagi mau fokus untuk kalau nggak nyambung S2, nyambung program profesi guru, terus emang lanjut untuk kerja gitu. Lanjut untuk kerja. Tapi kalau misalnya ada komunitas pendidikan, insya Allah bakalan ikut-ikut juga. Cuma yang ikut-ikut skalanya kabupaten atau kota gitu aja. Yang nggak tetap lama aktif lagi. ya lah. Tetap Iya. aktif dalam dunia pendidikan juga. Gimana? Banyak pengalamannya kan yang bisa kita ambil. Tapi satu lagi, kemarin kan mereka nih ngajar saat COVID, itu kan para anak-anak juga divaksin kan. Nah, cara para kakak-kakak ini untuk meyakinkan Anak-anak untuk tetap mau divaksin itu Iya bagaimana? benar. Kalau di negara agak cukup sulit ya, Iya. karena juga hoaxnya tuh kemana-mana, sampai ada yang bilang itu orang negara ada yang meninggal tuh setelah divaksin. Padahal tidak ada. Padahal kayaknya nggak ada dan mungkin nggak ada, iya bukan karena vaksin gitu. Jadi mungkin jelasinnya ke orang tuanya sih kayak Acil ini nggak apa-apa aman insya Allah. Terus juga dosisnya nggak banyak, pasti sesuai dengan takaran anak-anak gitu. Terus lebih jelasin lagi kalau misalnya ya vaksin itu aman aja kok, nggak cuma siswa tapi guru-guru juga ada vaksin. Iya benar-benar. Kalau dari Kak Dedi deh, Kalau susah nggak? kemarin kebetulan sudah vaksin ya yang tahap pertama anak-anak. Awalnya itu memang untuk meyakinkan itu sangat susah banget gitu karena memang ada berita-berita yang aneh ya, berita-berita buruk atau kabar burung gitu kan. Jadinya solusinya waktu itu sekolah mengundang puskesmas untuk secara langsung sosialisasi. Jadi sebelum vaksin kemarin itu sosialisasi dulu, meyakinkan orang tua. Walaupun di saat itu orang tua nih ada yang nggak setuju, tapi alhamdulillah saat pelaksanaan vaksinasi itu bisa berjalan lancar sih. Itu berjalan lancar ya semuanya. Aman ya berarti ya. Aman. Vaksin. Nih, terakhir nih Kak, sebelum kita closing nih, mungkin ada pesan, harapan dan kesannya nih untuk anak-anak, mungkin untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk anak-anak muda. Iya. Dari Kak Dedi deh. Iya, jadi pesan dari saya adalah pertama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak di penempatan saya mungkin ataupun yang ada dimanapun di kandangan atau dimanapun, tetap semangat belajar walaupun pandemi melanda atau masih dalam situasi COVID kayak gitu. Semangatnya untuk belajar tetap ditingkatkan walaupun belajar daring dan sebagainya itu harus tetap semangat untuk belajar menggapai cita-citanya gitu. Untuk para guru juga yang tetap bekerja di masa pandemi tetap berkreativitas bagaimana caranya untuk menyampaikan materi walaupun mungkin ada yang daring, ada yang enggak gitu, ada yang shift-shiftan, mungkin kreativitasnya mungkin ditingkatkan lagi kayak gitu. Untuk para pemuda-pemuda yang peduli akan pendidikan itu mungkin bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan yang ada di HSS. Dari Kak Diah nih. Oke, kalau dari Ulun mungkin sebenarnya masalah pendidikan ini kan tanggung jawab bersama ya Kak, bukan masalah tanggung jawab gurunya aja atau bagaimana. Tapi semua lapisan masyarakat dari mulai pemerintah, dinas, kemudian guru-guru, orang tua dan anak-anak itu ya semuanya harus tanggung jawab kayak gitu Kak. Semuanya harus bareng-bareng peduli kayak gitu. Apalagi zaman sekarang kan kayak pemudanya banyak ya Kak. Pemuda banyak dan energinya masih banyak kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya pemuda di HSS ini orangnya tuh sangat berpotensi buat meningkatkan pendidikan di HSS kayak gitu. Jadi ya silahkan ikut komunitas-komunitas pendidikan untuk memajukan pendidikan. Silahkan melebarkan sayap untuk tetap memajukan dan peduli akan pendidikan di HSS kayak gitu sih Kak. Dari Kamel.
Kalau dari Ulun pesannya untuk anak-anak sama sih, gapai cita-cita, tetap semangat. Walaupun kita mungkin nggak kayak di kota besar, fasilitasnya mungkin kurang ya. Tapi nggak ada salahnya kok bermimpi besar. Nggak ada yang marah juga kan punya mimpi sebesar-besar dan setinggi-tingginya gitu. Terus untuk seluruh masyarakat, pemuda maupun guru yang sedang bekerja, yang sedang merakit ini mimpi-mimpi pendidikan di HSS, semoga terus semangat, berkolaborasi, dan kayaknya bisa sih HSS punya komunitas yang emang peduli akan pendidikan dan bisa merayap ke desa-desa mungkin penempatan kita dahulu gitu sih. Iya. Masya Allah, mendengar ceritanya ini dari perjuangannya, pengabdiannya sangat luar biasa dan patut menjadi inspirasi dan contoh bagi kita semua ya. Iya benar Iya. sekali. Salutnya aku satu Jepang. Bahasa Banjarnya nih pasih udah. Makanya justru orang tuh kalau melihat bubuhannya nih sama kayak melihat orang sini juga tuh. Ada bidang ke orang jauh ya. Kalau dilihat di KTP. Kawah aja ya. Itu aja ya. Di jalan-jalan nih gua pandang kayak kada kayak orang Jambi, kada kayak orang kayak orang sini aja. Ampun sudah. Jadi ya, orang negara ya. Benar-benar. Sampai dikira jadi guru orang negara malah. Oh gitu. Jangan-jangan jodohnya orang sini juga. Siapa tahu balik-balik ke sini ya kan ada jodohnya orang sini. Ada orang negara di sini. Aduh. Baik pemirsa, Tunggu dulu Kamil. Gimana kalau kita main games dulu? seru tuh kalau kita main game dulu. Gimana kalau kita main games dulu? Ayo, ayo. Oke, Game tunggu apa? ya. Jadi di sini ada gambar nanti sama ada tebakan kata. Jadi kita disuruh menjawab gitu. Misalkan makanan, oh ini namanya soto Betawi gitu. Sama ada kata misalkan aku bentuknya panjang, warnaku putih gitu-gitu. Oke? Paham. Menjawabnya hanya 5 detik ya, tidak boleh lama ya. Kalau pes harus pakai itu, kalau salah harus Yang pakai itu putih, dan pocong. dan kalau benar selamat, oke? Oke, baik. Pertanyaan pertama. Aku sangat sepi pada malam hari. Aku selalu didatangi orang pada hari tertentu. Aku adalah sebuah tempat untuk beristirahat yang panjang. Jawabannya Kasur. salah. Oke. Apa? Aku sangat sepi pada malam hari. Aku selalu didatangi orang pada hari tertentu. Aku adalah sebuah tempat untuk beristirahat yang panjang. Jawabannya? Kuburan. Iya, betul. Kuburan. Oke, next. Daun. Jadi pas saya tidur, orang guringan lo. Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun jatuh. Salah. Daun ya? Daun yang apa? Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun yang tidak pernah gugur. Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun telinga. Betul. Gugur ngeri. Oke, kita main tebak gambar. Oke. Makanan dari mana ini? Sumatera. Salah. Nyasa bos. Ada tahu itu apa? Sulawesi Selatan, Makassar. Apa namanya? Aduh, namanya apa ya Allah. Bahasa Iya, betul. Ayo bisa, Met. Tuh ngalih-ngalih cak. Oke. Gambar apakah ini? Kalang-kalang. Iya, betul. Apakah nama makanan ini dan dari manakah asalnya? Papeda. Iya, dari Papua. Iya, betul. Pasti yang alih. Iya kok iya juga pasti. Apa? Oh udah melihat ya. Apa nama makanan ini dan dari mana asalnya? Ayam betutu balik. Betul. Udah coret dah. Allah. Apakah nama makanan ini dan dari mana asalnya?
Brownies. Sumatera. Yang bujur. Di Ambon. Iya, betul. Lagi dari tadi. Oke, kita kembali ke jawaban. Kok ke jawaban? Ke pertanyaan kata ya. Badanku kecil panjang, rambutku cuma satu, aku muncul saat gelap gulita. Apakah aku? Aduh. Pocong. Pokong nggak pokong? Pokong. Badanku kecil panjang, rambutku cuma satu, aku muncul saat gelap gulita. Apakah aku? Apa yo? Ulang aja. Badanku kecil panjang, Kecil panjang ya. rambutku cuma satu, Iya. aku muncul saat gelap gulita. Apakah aku? Bulu hidung. Salah. Yang Apanya bulu hidung? Mana ada bulu hidung? Aku tahu. Oke, badanku kecil panjang, rambutku cuma satu, aku muncul saat gelap gulita. Apakah aku? Upin. Salah. Kan Upin malam. Bayang. kalau tahu ulang udah jawab aja langsung. Oke, badanku kecil panjang, rambutku cuma satu, aku muncul saat gelap gulita. Apakah aku? Burung hantu. Salah. Apa? Jawabannya lilin. Iya. Oh iya, aduh, Glenn. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau sedang sendiri kakinya ada 4. Kalau berdua kakinya jadi ada 8. Siapakah aku? Hah? Kursi. Betul. Kenapa kursi? Lagi ya. Bentukku bisa padat atau cair. Jika digosok, aku akan berbuih. Apakah aku? Sabun. Betul. Wah ya, tadi kayak nyaman gitu. Nyaman. Nah, pasti susah. Kau genggam aku, terkadang kau tak mau jauh dariku. Di saat kamu pergi, aku menyertaimu. Dunia tampak sepi tanpa kehadiranku. Saat aku berteriak, kau langsung mencariku. Apakah aku? Handphone. Betul. Oke, siapakah yang suka naik angkot tetapi tidak pernah bayar angkot? Kernet. Salah. Siapa? Siapa orang? Siapakah yang suka naik angkot tetapi tidak pernah bayar angkot? Sopir. Betul. Kan kernet sama. Tapi kan kernet Oke, dibayar. pertanyaan selanjutnya. Gajah naik motor kelihatan apanya? Kelihatan beratnya. Salah. Aku tahu ini. Banyak kalau gini. Oke. Oke. Gajah naik motor kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya. Betul. Oke, terakhir ya, terakhir. Oke. Apakah huruf keempat dalam abjad? A, J, A. Betul. Yeay. Sudahkah? Sudah? Ada lagi kah? Cukup. Oke. Terima kasih tim Indonesia Mengajar. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dadah. Dadah, see you. Dadah.